Shalom anak-anak semua, baik anak-anak yang ada di SMP maupun juga anak-anak sekalian yang ada di SMA. Apa kabarnya nih kalian? Bapak dan Ibu guru semua berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Tidak terasa hampir berakhir proses pembelajaran kita di tahun ajaran ini. Proses yang tidak mudah, namun dapat kita semua lalui tentunya dengan pertolongan dan anugerah Tuhan semata. Di penghujung tahun ajaran ini, kita mau sama-sama merayakannya dengan mengikuti kegiatan pasca PAT. Nah, tema kegiatan kita tahun ini adalah budaya di tengah pandemi. Budaya seperti apa yang dimaksud? Yaitu bisa budaya tentang suatu daerah, entah itu cerita daerahnya, bahasa daerahnya, tarian daerahnya, atau budaya di sini juga bisa bicara soal kebiasaan-kebiasaan. Misalnya sejak pandemi, sekarang kita menggunakan masker, ya. Lalu tidak ada lagi berjabat tangan, atau mungkin kalau kita yang di Kupang nih, tadinya kalau bertemu dengan orang lain sebagai tanda silaturahmi kita adalah kita akan cium hidung ya, namun sekarang tentu tidak lagi itu dilakukan. Nah, bagaimana kita mau melihat hal ini? Jadi kegiatan kita di pasca PAT tahun ini adalah kita mau sama-sama belajar nih akan budaya yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap suku yang ada di Indonesia, yang begitu kaya dan tentu perlu kita pelihara. Serta kita juga mau sama-sama bersyukur untuk budaya baru yang ada sejak pandemi. Bapak dan Ibu berharap kegiatan ini dapat kita kerjakan dengan penuh sukacita dan tentunya dengan penuh rasa syukur. Ibu akan menampilkan rundown kegiatannya. Nah, kalau biasanya kita pelaksanaan kegiatan pasca PAT ini masing-masing, namun tahun ini kita akan melaksanakannya bersama-sama, baik kita yang ada di SMP dan juga kita yang ada di SMA. Jadi nanti untuk kegiatannya kurang lebih sama, kita akan beda saja di pelaksanaan chapel. Kalau anak-anak sekalian yang ada di SMP, chapel akan berlangsung di hari Senin, sementara anak-anak sekalian yang ada di SMA, chapel akan berlangsung di hari Jumat. Sementara sisanya kita semua akan bersama-sama. Kemudian kegiatan kita akan berlangsung mulai dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 15 Juni. Dan platform yang kita pakai seperti biasa, ada WhatsApp, kemudian ada YouTube, dan juga ada Zoom. Baik, Ibu Funi akan menampilkan kegiatannya. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu Funi sampaikan, kegiatan kita akan dimulai dari hari Senin tanggal 31 Mei. Di sini Ibu akan menampilkan kegiatan yang ada di SMA. Hanya berbeda di jadwal chapel saja ya, sehingga nanti anak-anakku sekalian yang ada di SMP hari Senin ini tidak devosi namun chapel gitu ya. Jadi di hari Senin kita akan melakukan devosi ataupun juga chapel, sama seperti biasanya. Kalau chapel kita akan menyimaknya di YouTube, kemudian akan menuliskan refleksi dan disampaikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Sementara kalau devosi, anak-anak sekalian akan mendapatkan rekaman audio ya, mendengarkannya, kemudian menuliskan refleksinya. Setelah itu kita ada SSR, yaitu anak-anak sekalian akan membaca sebuah bahan bacaan yang akan disiapkan. Jadi nanti di dalam pilihan bacaannya itu ada bahan SSR 1 dan bahan SSR 2. Saat anak-anak sekalian baru memulai, maka anak-anak akan menggunakan bahan SSR yang 1 dulu. Jika anak-anak cepat sekali membacanya begitu ya, sehingga waktunya masih ada sementara bahan sudah habis, anak-anak dapat melanjutkannya ke bahan yang kedua. Namun kalau belum, anak-anak silakan menghabiskan terlebih dahulu bahan bacaan yang pertama. Setelah dibaca, anak-anak sekalian silakan menuliskan jurnalnya, jurnal bacanya. Nanti anak-anak dapat melihat formatnya di GCR WK Time masing-masing. Kemudian akan mengumpulkannya juga di sana setiap harinya setelah selesai membaca tentunya. Kemudian anak-anak diberikan waktu untuk istirahat ya, ada break di sini. Lalu ada persiapan lomba. Lombanya apa saja nanti baru Ibu Foni akan jelaskan. Begitu juga di hari Rabu, kegiatan yang sama. Hari Kamis, hari Jumat,
sampai di hari Senin lagi di tanggal 7 begitu. Nah, silakan anak-anak memperhatikan keterangannya di sini ya. Jika di situ ada Zoom atau WA, maka di situ anak-anak sekalian akan bersama-sama dengan Bapak Ibu wali kelas di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di dalam jadwal. Ibu Foni teruskan. Kemudian di hari Selasa tanggal 8 dan 9 dan hari Rabu tanggal 9 Juni, di situ kegiatannya sama, ada devosi terlebih dahulu, SSR, break, kemudian kita ada talk show begitu ya. Jadi akan didatangkan narasumber-narasumber terpercaya dari sukunya masing-masing ya, sehingga informasi yang diberikan tentu begitu menarik dan tentu terpercaya begitu. Dan juga akan dipandu oleh MC-MC profesional nih dari SMP dan SMA Lentera Harapan Kupang. Nah, ini anak-anak akan mengikutinya via YouTube begitu. Jadi Ibu harap talk show ini bisa anak-anak ikuti dengan baik sekali. Kemudian di hari Kamis sama ada devosi dan juga SSR, lalu ada project bersama orang tua. Ibu Foni akan menjelaskan hal ini terlebih dahulu. Oke, proyek bersama orang tua. Jadi, proyek bersama dengan orang tua ini tujuannya untuk anak-anak boleh semakin membangun dan mempererat relasi nih dengan orang tua, menciptakan momen berharga dan tentunya menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, tentunya yang ada dalam rumah. Jika anak-anak memilih bersama dengan orang tua, maka kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Namun jika anak-anak melihat, oh mungkin orang tua sedang bekerja di jam tersebut, maka silakan boleh memilih proyek untuk orang tua. Jadi anak-anak sendiri yang mengerjakannya, lalu mungkin pada saat orang tua kembali dari bekerja, anak-anak mempersembahkannya itu. Di sini Bu Foni sudah jelaskan contohnya ya. Misalnya kalau anak-anak memilih yang bersama, lalu memilih kegiatannya itu cover sebuah lagu begitu ya, maka melakukannya bersama-sama dengan orang tua. Tapi kalau misalnya anak-anak memilih yang untuk orang tua, contohnya di sini memasak, maka anak-anak sendiri yang memasaknya, kemudian baru diberikan ke orang tua gitu. Intinya kegiatannya itu apa, terserah kepada anak-anak, tapi pastikanlah itu adalah sesuatu yang bisa kamu kerjakan dengan maksimal gitu ya. Dan itu tentu yang terbaik yang ingin kamu berikan kepada orang tua dan juga orang-orang di dalam rumah. Lalu timeline-nya kira-kira seperti ini. Mulai dari hari Senin tanggal 31 sampai hari Jumat tanggal 4, anak-anak boleh mulai memikirkan nih, mau melakukan kegiatan apa ya bersama atau untuk orang tua. Silakan dirancang baik-baik. Kemudian di hari Senin tanggal 7, anak-anak akan mengumpulkan rancangan tersebut di GCR sehingga dapat diperiksa oleh Bapak Ibu wali kelas. Jika sudah oke, maka anak-anak dapat melaksanakannya sesuai jadwal, yaitu di hari Kamis jam 10, kemudian di jam 12 nanti silakan boleh menyampaikan hasilnya begitu ya, bisa berupa foto di GCR untuk bisa dilihat bahwa anak-anak sudah menyelesaikan bagiannya. Lalu akan ada formatnya, nanti silakan anak-anak isi supaya dapat Bapak Ibu wali kelas periksa gitu ya. Baik, itu untuk proyek bersama atau untuk orang tua. Dilanjutkan ke hari Jumat. Di hari Jumat tanggal 11 dan hari Senin tanggal 14, kalau di SMA karena Jumat maka ada chapel, sementara SMP itu devosi. Kemudian ada SSR, lalu kita ada perlombaan ya. Tadi kan di awal ada dibilang persiapan perlombaan. Nah, perlombaannya apa saja? Kita akan lihat bersama-sama. Perlombaannya itu ada dua. Yang pertama yang harus diikuti oleh setiap kalian. Nah, itu ada dua lombanya, yaitu adalah desain poster dan juga fotografi. Untuk detailnya seperti apa, anak-anak bisa melihat di lampiran rubriknya nanti di bagian bawah. Intinya temanya kembali lagi seperti yang di awal tadi Bu Foni sudah bilang, yaitu budaya di tengah pandemi, begitu ya. Jadi anak-anak akan mengikuti dua lomba ini. Namun dua lomba ini menjadi opsional bagi anak-anak sekalian yang akan mewakili kelasnya. Yaitu di kategori yang kedua, perwakilan kelas, ada 3 lomba, yaitu bercerita. Yang pertama adalah bercerita, jadi anak-anak akan memilih satu cerita dari beberapa cerita daerah yang sudah disiapkan. Pilih satu, lalu anak-anak akan
menceritakannya kembali tuh ya. Rubriknya juga sudah tertera di bawah sana, nanti boleh anak-anak perhatikan lagi. Kemudian yang kedua itu adalah dance cover ya. Jadi yang mungkin talentanya nari, ini bisa nih mewakili kelasnya di sini. Jadi ada dua pilihan tarian daerah di sini, ada tari Mambo Simbo dari Papua dan juga tari pendek dari Bali. Videonya seperti apa, audionya seperti apa sudah disiapkan juga. Jadi silakan anak-anak bisa nonton dulu, lalu pilih mau yang mana, gitu ya. Kemudian yang terakhir vlog. Nah ini sepertinya lagi up to date begitu ya. Jadi anak-anak yang akan mewakili kelasnya akan untuk lomba ini akan membuat sebuah vlog. Temanya tentu budaya di tengah pandemi. Detail kriterianya ada di bawah. Nanti silakan anak-anak lihat begitu ya. Nah, untuk bercerita, dance cover dan juga vlog ini, semua pengumpulannya berupa video tentu. Nah, kalian akan mengunggah ya video-video tersebut pada link-link yang sudah disediakan. Jangan sampai salah link ya. Dan format penamaan videonya juga silakan disesuaikan dengan kategori-kategori lomba yang kalian ikuti. Itu untuk perlombaan. Nah, di sini ada rubriknya ya. Ini di sini ada rubrik penilaian desain poster. Silakan anak-anak bisa baca di sini. Ini yang wajib ya, yang harus diikuti oleh kalian semua. Kemudian ada rubrik penilaian untuk fotografi. Ini juga yang wajib. Silakan diperhatikan. Sudah ada penilaiannya di sini. Nah, ini untuk yang dance cover ya, yang perwakilan kelas nih yang punya talenta di dalam menari. Nanti silakan boleh diperhatikan. Ini tadi yang Ibu bilang sudah dilampirkan pilihan tariannya, sementara audio MP3 tariannya nanti akan dilampirkan di GCR Wekatai. Lalu ini untuk penilaian bercerita. Ini baru dilihat ya dengan detail oleh masing-masing kalian yang akan mewakili. Nah, ini adalah pilihan-pilihan ceritanya ya. Ini ada cerita dari Jawa Timur, Legenda Keongmas, kemudian Patung Si Gale-Gale dari Sumatera Utara, kemudian Lawamaru dari Nias, lalu Landok Rundun dari Toraja, kemudian asal-usul burung cendrawasih dari Papua, dan yang terakhir ada ikan besar dan anak yatim piatu, itu dari Alor. Silahkan anak-anak yang akan mewakili kelas untuk bercerita boleh memilih salah satu dari cerita ini. Nah, sementara kalau yang ini adalah kriteria penilaian untuk vlog ya. Nanti silahkan dibaca baik-baik detailnya. Oke, kemudian Ibu akan kembali ke kegiatannya. Nah, kemudian di hari Selasa, di hari terakhir, sebelum besoknya kamu akan menerima rapor, di paginya akan ada devosi dulu seperti biasa, lalu kita akan masuk ke acara farewell ya. Kita akan sama-sama melakukan kegiatan perpisahan bersama dengan Bapak Ibu guru yang akan pindah tugas di tahun ajaran berikutnya. Nah, karena kita ada banyak sekali, maka akan ada beberapa perwakilan dari kelas yang wajib mengikutinya via Zoom ya. Sementara yang lainnya dapat mengikutinya di YouTube begitu. Untuk jumlah berapa orangnya sudah Ibu Foni tuliskan di sini, nanti silakan dapat dikoordinir lebih lanjut oleh wali kelas masing-masing. Lalu setelah itu kita akan break dan melanjutkan lagi ke virtual class fellowship ya. Jadi kalau yang tadi farewell secara umum bersama dengan Bapak Ibu guru yang akan pindah tugas, sementara yang ini bersama-sama dengan wali kelas dan teman-teman sekelas, begitu ya. Walaupun memang tidak pernah bertemu mungkin ya secara langsung, tapi kita tetap bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan boleh pimpin sehingga anak-anak semua boleh bertumbuh bersama-sama dengan Bapak Ibu wali kelas dan teman-teman semua. Oke, sampai di situ penjelasan Ibu Foni mengenai kegiatan pasca PAT. Jika masih ada hal-hal yang mungkin ingin kalian tanyakan, dapat langsung menghubungi Bapak Ibu wali kelas masing-masing, gitu ya. Terus kita doakan juga supaya mungkin tahun ajaran depan kita bisa bertemu lagi, begitu ya. Dan jangan lupa saat anak-anak semua bepergian menggunakan maskernya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.